Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sawri sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dengan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, itu kata Allah. Nah, jadi pengabdian kita sebagai hamba adalah pengisian hidup dengan semua kebaikan yang dirumuskan oleh Sang Pencipta sebagai yang tertuang dalam ajaran yang kita yakini, yaitu agama Islam. Kesadaran inilah yang dapat memperkuat semangat penghambaan kepada Sang Pencipta di dalam jiwa kita semua, yaitu pengabdian. Jadi makna mengabdi tidaklah sulit untuk dimengerti, apalagi untuk diamalkan. Pengabdian akan mudah kita mengerti dan mudah kita pula amalkan apabila kita paham bahwa pengabdian hanya kepada Allah. Jadi pengabdian itu harus disertai dengan ilmu. Nah, contoh ketika kita berjualan goreng pisang, kalau tidak ada ilmunya atau tidak paham ilmunya, asal atau sembarang kita menggoreng pisang, yaitu tidak dikasih gula lah, atau tidak dikasih tepung. Nah, terus ada pembeli, kok pisang goreng kayak gini? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kita paham ilmunya, cara membuat pisang goreng pasti akan laris itu pisang goreng. Tapi ketika kita tidak paham ilmunya, karena tidak tahu ilmunya, ya bahasa Sunda itu ngembrek tidak payu. Maka dalam pengabdian kepada Allah pun kita harus paham ilmunya. Dan disinilah kita diwajibkan untuk belajar dan terus belajar, itu bergerak dan terus bergerak sesuai keluar masuk nafas itu yang tiada henti. Maka daripada itu, mari kita pahami makna daripada pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ini adalah abdi, kita ini pengabdi. Maka kita yakini dalam pengabdian itu seluruh jiwa dan raga hanya untuk kepentingan agama, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tapi semua itu kita harus dengan ilmunya. Maknai arti dari pengabdi, yaitu pelayan. Kita ini pelayan Allah Subhanahu wa taala yang harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Contoh, kita berdakwah, kalau tidak tahu ilmunya, pasti dakwah kita itu tidak akan macet, tidak akan bisa diterima, apalagi dimengerti, karena asal ngomong. Nah, kalau kita emang dakwah karena ilmu dan dipahamkan ilmunya, maka sampaikan, karena suatu yang bermanfaat bagi halayak umum. Nah, mari saudara, sahabat, dimanapun berada, kita belajar dan terus belajar, serta bergerak dan terus bergerak dalam pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengabdian itu ada istilah jatuh bangun. Ketika kita jatuh, bangun untuk bangkit. Bangkit karena Allah. Disitulah
Jadi ketika kita jatuh di masa lalu, tidak usah kita ingat-ingat, tapi jadikanlah pengalaman. Jangan sampai terjatuh lagi. Atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita terus belajar dan belajar, bergerak dan terus bergerak dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Maka sadarilah Allah yang Maha berkehendak. Kita ini pengabdi, kita ini pelayan. Maka kita sebagai umat Rasulullah dituntut atau diwajibkan untuk belajar dan terus belajar, menuntut ilmu. Maka ketika kita dipahamkan dengan adab, maka berilmulah orang itu. Ketika orang berilmu itu pasti dia beradab, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama. Ya. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi pribadi sendiri dan bermanfaat pula bagi para sahabat dan saudara dimanapun berada. Wassalamualaikum bitaqwallah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada Allah dan tetap sadar Allah.